Oke. Ya, jadi apa itu insomnia, Bapak Ibu? Insomnia itu yang seperti kita ketahui adalah suatu kondisi medis di mana seseorang itu sulit tidur. Berapa lama dia sulit tidurnya sudah dikatakan insomnia, yaitu minimal 3 kali dalam seminggu dan setiap minggu itu seperti itu terus sampai minimal 1 bulan. Nah, di mana dia itu bisa mengeluhnya itu dari diri kita sendiri yang kita misalnya kita tidur tapi kita selalu merasa tidak tidur atau sudah pernah diperiksa dari gambaran polisomnografi. Polisomnografi ini adalah eh, alat untuk memeriksa adanya gelombang tidur yang normal atau yang tidak normal, yang bisa menunjukkan Bapak atau Ibu itu mengalami gangguan tidur. Nah, kira-kira Bapak atau Ibu di sini pernah nggak sih merasa yang pertama, merasa tidurnya kayaknya sudah lama nih, sepertinya sudah 6 jam, 7 jam gitu ya. Tetapi pada saat besokan harinya, pada saat beraktivitas, rasanya badannya tidak segar atau malah rasanya capek, lelah gitu ya. Itu kita sebut sebagai long sleep latency. Jadi dalam arti Bapak Ibu durasi tidurnya sudah oke, ternyata tidak masuk dalam fase yang nyenyak seperti itu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah merasa sering terbangun di malam hari? Tetapi itu beda ya, kalau misalnya terbangunnya karena ingin ke belakang, ingin BAB atau BAK itu beda. Dia terbangun sendiri, itu kita sebut sebagai frequent nocturnal awakening. Jadi normalnya orang itu pada saat tertidur, dia terbangunnya minimal 1 kali dalam semalam. Jika bangunnya lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali atau 3 kali, kita sudah masuk ke dalam gangguan tidur. Lalu yang ketiga, pernah nggak sih Bapak Ibu itu setelah terbangun dari tidur, misalnya nih tengah malam jam 12 terbangun, lalu tidak bisa tidur lagi tiba-tiba, perlu waktu agak lama nih, misalnya 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian baru bisa tertidur lagi, itu kita sebut sebagai prolong wakefulness. Jadi bangunnya itu terlalu memanjang fasenya. Dan yang terakhir, pernah nggak sih Bapak Ibu setelah terbangun itu atau ke WC atau mungkin terbangun sendiri mendadak gitu ya, itu sulit sekali untuk mulai tidur lagi. Jadi butuh waktu lama atau bahkan ada seseorang tuh Bapak Ibu sampai jam 5 pun pagi nggak bisa tidur lagi. Itu kita sebut sebagai difficulty falling atau staying asleep. Jadi Bapak Ibu itu tidak bisa mempertahankan tidur Bapak Ibu sampai pagi. Nah, dari keempat hal ini, apabila Bapak Ibu mengalami, ada kemungkinan Bapak Ibu mengalami gangguan tidur yang kita sebut sebagai insomnia. Nah, sebenarnya apa sih bedanya orang yang tidurnya normal sama orang yang tidurnya nggak normal atau insomnia? Kita bisa melihat dari irama sikardian. Kalau Bapak Ibu melihat pada sebelah kiri, kita bisa melihat normalnya orang itu harusnya pada saat jam 6 pagi, 6 AM, itu harusnya sudah peak alertness. Jadi orang itu sudah tidak ngantuk lagi, posisinya udah seger, sudah mulai aktivitas, sudah bisa fokus untuk melakukan berbagai aktivitas di pagi hari sampai sore. Nah, biasanya orang itu sudah mulai menurun nih fokusnya atau sudah mulai kayaknya badannya sudah mulai capek, itu normalnya itu pada saat mendekati jam 6 sore ke arah jam 9, seperti itu. Nah, tetapi orang yang mengalami gangguan tidur itu berbeda irama sikardiannya. Justru pada pagi hari dia itu lebih rendah di jam 6 pagi. Peak alertness-nya nggak ada. Dia low. Jadi dia mudah ngantuk atau enggak dia capek, tidak bisa fokus, seperti itu. Justru di malam hari mendekati jam 6 atau jam 9 justru dia baru mulai fokus nih seperti itu. Jadi itu terbalik pada orang yang gangguan tidur. Lalu bagaimana dengan sisi yang kanan? Kalau sisi yang kanan kita melihat dari irama sikardian normalnya itu hormon tidur itu kapan sih naiknya? Jadi kalau kita melihat pada gambar kanan ini sebenarnya jam 6 pagi kita bisa melihat ya
jam 6 pagi, kita bisa melihat di 6.45 ya, pada saat matahari itu sudah terbit ya, seperti itu. Sebenarnya kadar melatonin atau hormon tidur kita itu sudah stop mengeluarkan ke dalam darah seperti itu ya. Jadi harusnya dia sudah tidak naik lagi. Persisnya di jam setengah 8 pagi pada saat orang mulai beraktivitas. Dan kapan sih dia mulai naik lagi yang membuat kita ngantuk? Yaitu pada saat mendekati waktu tidur, yaitu di jam 9 malam. Melatonin mulai dikeluarkan oleh tubuh agar membuat tubuh kita lebih rileks dan ngantuk seperti itu. Tetapi beda ceritanya orang yang mengalami gangguan tidur. Dia kebalikannya. Justru di pagi hari melatoninnya naik dan di malam hari kecenderungan menurun sehingga dia sulit untuk memulai tidur seperti itu. Lalu siapa saja yang paling sering terkena insomnia, Bapak Ibu? Biasanya di alami oleh populasi wanita, kemudian seiring bertambahnya usia menuju ke lansia, kemudian orang yang berkomorbid. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada mengalami penyakit seperti diabetes atau mungkin ada apa namanya? Nyeri lutut ya. Itu kan sifatnya kronis semua ya. Seringkali orang itu susah tidur karena dia terganggu karena faktor nyeri atau terbangun kencing terus atau mungkin tiba-tiba kalau orang diabetes kalau sudah agak lama ya dia ada efek kakinya kayak tiba-tiba kesetrum gitu ya, kesetrum jadi kebangun gitu ya, seperti itu. Atau memang dia ada gangguan psikis. Psikis itu bukan tanda kutip sakit jiwa, bukan. Dia ada misalnya, oh belakangan ini saya merasa cemas, merasa gelisah, karena ada sesuatu yang belum terselesaikan seperti itu ya. Atau yang keempat, yang paling sering mengalami insomnia adalah orang yang pekerja shift. Jadi shift yang sering ditukar ya. Jadi misalnya dia bekerja shift di pagi hari, terus nanti selama seminggu, lalu minggu depan tukar lagi nih. Jadi sore hari ya. Nah, semakin dia sering di rolling, maka kemungkinan besar mempengaruhi irama sirkadian dia. Nah, dampaknya apa sih kalau misalnya kita sudah merasa, oh, saya sering terbangun, saya susah tidur kembali, saya merasa capek di pagi hari setelah bangun, tetapi kita tidak mempedulikannya, dipikir ya udahlah, kayaknya memang karena kemarin aktivitasnya berat kali ya, jadi capek ya wajar lah. Tetapi seharusnya dipahami bahwa salah satu itu adalah menuju ke gangguan tidur. Kalau kita biarkan, maka yang terjadi adalah nomor satu, 10% orang yang mengalami insomnia ini akan terus mengantuk di siang hari. Jadi mengganggu aktivitas selama sepanjang harinya, dari pagi sampai sore ya. Terutama di siang hari dia sering menguap seperti itu. Atau yang kedua, 75-90% orang yang insomnia dan tidak diatasi dengan baik, maka beresiko untuk terkena penyakit lanjutan, yaitu apa saja? Pertama, hipoksemia. Jadi di dalam dalam darahnya itu kadar oksigennya menurun. Itu yang ke satu. Yang kedua, mudah GERD, asam lambungnya naik. Ketiga, sensitivitas saraf yang di otak lebih tinggi ya karena tidak ada istirahat di malam hari jadi mudah merasakan nyeri seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling tidak disadari adalah pada saat kita tidak bisa tidur terus-menerus, maka metabolisme di otak itu akan terganggu Bapak Ibu dan itu akan menyebabkan komplikasi di sarafnya ya. Entah itu kita hilang fokus, lalu tiba-tiba kita jadi demensia dini ya, pikun itu bisa terjadi ya. Nah, sebenarnya penyebabnya apa saja sih Bapak Ibu? Penyebabnya banyak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, apa mungkin Bapak Ibu mengalami nih salah satu dari penyebab ini nih. Yang pertama stres berkepanjangan. Kedua adalah jam tidur yang berubah. Misalnya hari ini saya tidur jam 9, besok tidurnya jam 12 malam. Itu gapnya terlalu tinggi ya. Lalu ketiga, lifestyle yang buruk. Jadi dalam arti Bapak Ibu seringkali mengonsumsi kopi atau teh atau mungkin makanan yang berlemak
ya, seiring bertambahnya berat badan tetapi tidak diimbangi dengan olahraga. Jadi stres oksidatifnya terlalu banyak. Lalu keempat, ada mungkin gangguan ke arah psikis. Misalnya mudah cemas, mudah tiba-tiba kepikiran ya, di otaknya banyak pikiran seperti itu. Atau mungkin merasa belakangan ini saya sering linglung ya gitu. Atau yang kelima, Bapak Ibu sebenarnya secara fisik itu mengalami nyeri yang belum dituntaskan itu ya. Atau yang keenam, Bapak Ibu ada mengonsumsi obat-obatan. Nah, ada obat-obat tertentu yang memicu efek samping sulit untuk tidur atau gangguan tidur. Dan yang berikutnya adalah ada kemungkinan mungkin Bapak atau Ibu punya penyakit ke arah saraf. Misalnya sering pikun atau mungkin dulunya amit-amit ya, dulunya pernah ada riwayat stroke gitu ya. Atau mungkin ada riwayat dari keluarga misalnya Parkinson gitu, seperti itu. Kemudian bisa juga karena bertambahnya usia kita yang membuat irama sikardiana sedikit bergeser dan perubahan dari jumlah produksi hormon melatonin. Atau yang terakhir, memang Bapak Ibu memiliki gangguan tidur yang lain nih. Misalnya pada saat tidur kok kayaknya agak sulit bernafas ya, sleep apnea. Atau yang terakhir karena faktor kehamilan. Nah, obat apa saja yang menyebabkan gangguan tidur? Bapak Ibu bisa melihat sisi paling kanan bisa anti kejang atau anti konvulsan, nama lainnya. Yang kedua adalah SSRI, yaitu obat sejenis anti cemas. Ketiga adalah steroid. Misalnya Bapak Ibu sering konsumsi kortikosteroid dosis tinggi ya, misalnya dexamethasone atau metilprednisolon atau prednison gitu ya. Jangka panjangnya bisa ke arah insomnia. Dan yang terakhir adalah yang stimulan. Stimulan itu yang memicu setelah minum, oh saya langsung berenergi nih otak saya gitu ya. Kalau sering dipicu seperti itu biasanya bisa mengganggu dari fungsi di otak untuk mengatur irama sikardian. Nah, berapa banyak sih orang di global ini yang mengalami insomnia? Itu pada dewasa ada 35%, di mana 40% diantaranya itu memiliki gangguan psikis, seperti salah satunya ansietas atau kecemasan, atau mungkin merasa sedikit depresi, seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita ini termasuk salah satu kriteria yang memang ke arah insomnia? Kan Bapak Ibu merasa, oh saya kayaknya masuk nih di kategori yang di depan. Tetapi apakah benar Bapak Ibu ini termasuk insomnia? Nah, Bapak Ibu akan di-screening dengan parameter yang namanya ISI atau Insomnia Severity Index. Jadi nanti ada kuesioner yang Bapak Ibu isi. Misalnya, Bapak Ibu pernah nggak sih sulit memulai tidur? Oh, kayaknya jarang deh dok. Misalnya 1 malam atau 2 malam aja dalam seminggu. Ya udah, berarti masuknya kategori yang sedang. Kemudian, misalnya sulit gak sih mempertahankan tidur? Jadi sering kebangun, terus nggak bisa tidur lagi. Apakah bisa seperti itu? Ah, jarang deh dok. Paling 1 kali kali ya, itu masuknya ringan seperti itu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengisi kuesioner. Lalu nanti kuesionernya akan dijumlahkan dari semua statement yang Bapak Ibu isi. Lalu kita lihat nih, Bapak Ibu termasuk yang ringan, bersedang, atau berat. Kalau misalnya skornya itu di total 0 sampai 7 berarti Bapak Ibu tidak mengalami insomnia. Tapi kalau misalnya skornya sudah 8 ke atas berarti sudah mengalami insomnia yang paling berat jika skornya 22 sampai 28. Apakah ini akuratkah? Sebenarnya dibilang akurat sekali tidak ya, karena ini istilahnya Bapak Ibu menjawabnya secara subjektif. Apa yang Bapak Ibu rasakan, belum tentu itu 100% spesifik langsung, oh iya benar nih Bapak insomnia berat, belum tentu. Lalu bagaimana cara kita mengukur lebih kuantitatif lagi nih, lebih spesifik yaitu dengan menggunakan smartwatch. Kan dewasa ini banyak ya smartwatch yang fungsinya untuk memonitoring dari fase tidur. Iya, fase tidur itulah yang bisa kita ukur dari smartwatch ini. Jadi
yang normal itu seperti apa. Jadi normalnya itu kalau tidur malam atau durasi tidur itu 6 sampai 9 jam. Lalu yang kedua, fase nyenyaknya itu minimal porsinya adalah 30% ke atas. Bagus-bagus kalau dia bisa 70%. Karena ada beberapa literatur bilangnya 70% dari jumlah waktu tidur kita nyenyak itu udah bagus nih buat tubuh kita supaya tidak capek. Lalu bagaimana dengan tidur ringan? Kalau tidur ringan sebenarnya Bapak Ibu merasa kayak nggak tidur. Nah itu sebenarnya porsinya itu harusnya lebih kecil dari tidur nyenyak ya. Sekitar 30%. Dan REM itu adalah Bapak Ibu itu matanya suka bergerak kalau tidur ya. Kalau merem. Nah, itu harusnya porsinya hanya 5-15%. Ini adalah contoh gambaran yang dua kanan ini yang merupakan hasil rekaman dari pola tidur Bapak Ibu. Apakah dengan kita pakai sehari lalu kita lihat, oh fasenya normal semua nih. Oh kita udahlah fix, kita nggak insomnia. Tidak seperti itu. Jadi kita butuh waktu sekitar menurut studi yaitu 14 hari untuk menilai apakah pola tidur Bapak Ibu termasuk insomnia atau bukan ya. Oke, lalu sebenarnya kita perlu obat gak sih kalau misalnya kita sudah terdiagnosa nih insomnia atau gangguan tidur? Dan obat seperti apa yang efektif gitu ya? Kita tahu kalau dokter-dokter tuh sukanya resepnya yang obat penenang ya, sejenis alprazolam lah, lalu tingkat yang lebih tinggi lagi Esilgan seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita tidak harus masuk dalam tahap seperti itu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu memahami, Bapak Ibu kayaknya mulai sulit tidur nih, kita harus memahami obat-obat yang bekerja yang dibutuhkan tuh apa sih? Sebenarnya obat yang kita butuhkan untuk membantu memperbaiki fase tidur kita seiring dengan pola tidur yang hygiene ya, yaitu kita harus mampu meningkatkan dua hormon saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi orang itu insomnia pada gambar ini karena dua faktor, yaitu yang pertama, hormon melatoninnya turun. Yang seperti saya katakan ya, jam 9 malam bukannya naik, malah turun. Itu yang pertama. Jadi orangnya nggak ngantuk. Dan ditambah yang kedua adalah yang atas nih, aminobutyric acid atau GABA ya. Jadi GABA ini kan fungsinya sebenarnya menghambat supaya aktivitas sinyal listrik saraf itu tidak berlebihan. Sehingga kalau GABA-nya naik, berarti kan banyak yang dihambat nih aktivitas listrik di otak ya. Nah, sehingga kita lebih fokus ke tahap rileks untuk mulai tidur. Tapi kenyataannya dia GABA-nya itu rendah. Yang ke satu GABA-nya rendah, yang kedua melatoninnya juga rendah. Jadi tidak bisa bikin orangnya ngantuk atau rileks untuk tidur. Itu kesalahan pada orang insomnia. Dan sebaliknya, hormon serotonin dan norepinefrin itu malah tinggi. Kalau tinggi itu istilahnya kita jadi lebih apa ya? Lebih alertness kita atau fokus kita tinggi nih. Dan kita lebih fokus itu masih banyak pikiran-pikiran di otak. Terus kemudian yang kedua masih excited banget nih. Jadi kita tidak akan bisa tidur, saking semangatnya kita nggak bisa tidur gitu ya. Itu juga bisa memicu kecemasan di malam hari. Jadi kita harus menekan serotonin dan norepinefrin yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, beberapa obat yang bisa disarankan selain sintetik atau kimia, itu ada obat herbal yang memperbaiki dari durasi atau kuantitas tidur dan kualitas. Jadi kita pada saat bangun nggak capek ya. Obatnya ada apa aja? Ada chamomile, ada valerian, ada Korea ginseng, ada hypericum, ada myristica ya, sejenis biji pala ya, ada Eleuthero ginseng radix, dan yang terakhir adalah polygala. Jadi semua tumbuh-tumbuhan ini membantu dalam hal meningkatkan GABA dan sekaligus menekan daripada serotonin dan norepinefrin serta dopamin. Jadi kita tidak terlalu excited, tetapi kita justru lebih rileks dan bisa memulai tidur seperti itu. Nah, terakhir, bagaimana cara kita mencegahnya nih Bapak Ibu supaya kita tidak masuk dalam kategori itu, insomnia. Caranya adalah menurut Guideline National Sleep Foundation direkomendasikan untuk kita membiasakan mengatur pola tidur kita, sleep hygiene. Bagaimana caranya? Caranya adalah
Pertama, durasi tidurnya ya ideal ya. Sebenarnya ini kalau dari literatur kan 8 jam. Tapi sebenarnya orang dewasa itu 5 atau 6 jam itu sudah cukup ya. Yang penting dia itu fase nyenyaknya lebih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita akan tertidur, usahakan kita jauhkan dari gadget, lalu kalau bisa lampunya dimatikan. Pada saat lampu dimatikan itu membantu meningkatkan produksi atau pelepasan hormon melatonin. Seperti itu ya. Meskipun saya tahu ada beberapa orang yang ingin mencoba tidur dengan cara scrolling, itu ada. Kemudian yang ketiga, kalau bisa 2 jam sebelum tidur itu jangan melakukan aktivitas yang berat lagi Bapak Ibu. Misalnya cuci baju, ngepel gitu ya, atau misalnya berpikir keras di depan laptop. Nah, itu udah bikin serotoninnya naik lagi gitu ya. Dan yang terakhir, kalau memang kita merasa oh agak lapar nih kayaknya 2 jam sebelum tidur atau 3 jam itu boleh makan buah apa apel atau yang lainnya atau minum susu segelas itu boleh. Karena kalau orang nggak tidur itu stresnya naik, kortisolnya karena lapar. Kortisolnya naik ya udah melatoninnya ditekan oleh kortisol ya. Oke, dan biasakan jam 3 sore jangan minum kopi lagi ya, atau nikotin misalnya dari kafein atau dari teh, coklat juga ada loh Bapak Ibu kafein seperti itu ya. Paling itu jadi sebagai take home message-nya Bapak Ibu, insomnia itu dikatakan kita mengalaminya jika memang ada kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan tidur atau bahkan sulit untuk tidur sama sekali. Berapa lama? Yaitu selama 1 bulan, di mana setiap minggunya minimal 3 kali terjadi hal itu ya. Kemudian sebaiknya kita harus mulai sejak dini mencegah insomnia terjadi dan jika sudah terjadi agar tidak makin berat, kita mulailah untuk mengatur jam tidur kita, pola tidur kita, jangan main gadget atau aktivitas berat, atau memang kalau punya penyakit komorbid sebaiknya dikontrol karena gejala-gejala nyeri yang didapat dari penyakit atau mungkin kebiasaan di malam hari pipis segala macam. Nah, itu yang membuat orang itu sulit tidur ya, terdistract. Dan yang terakhir bisa dibantu dengan obat herbal yang memang ada mekanisme kerja untuk meningkatkan melatonin atau meningkatkan GABA ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yuk kita mulai cek tingkat insomnia kita ada atau enggak sih dalam diri kita. Ya, terima kasih Dokter Lupita atas pemaparan materinya, dan juga terima kasih Mbak Salsa atas penjelasannya mengenai uji internal ini ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi, silakan dapat melengkapi formulir screening, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A. Saya mau ngajuin pertanyaan dulu nih ke Dokter Lupita, Dok, terkait Oke. dengan insomnia ini. Nah, eh, biasanya gini dok, misalnya nih besok kita mau traveling, Mm-mm. Ya. terus malamnya malam nggak bisa tidur dok. Nah, Mm. itu apakah ada hubungannya karena takut bangun kesiangan atau karena terlalu berpikir, oh besok mau kegiatan ini aja. Itu menyebabkan sulit tidur. Apakah itu termasuk insomnia, Dok? Silakan. Oke. Thank you nih Kak Ayu sebagai openingnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya paham sebagian besar Bapak Ibu atau Kak Ayu juga kalau besoknya kita mau healing nih atau traveling kan seringkali kepikiran ya apakah nanti kita akan delay, maksudnya ketinggalan pesawat, kan sayang ya. Atau mungkin kita terlambat nih bangunnya kesiangan seperti itu. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran itulah yang menyebabkan hormon serotonin kita dan dopamin itu naik. Sehingga apa yang terjadi? Alertness atau kewaspadaan kita, fokus kita naik lagi. Jadi kita menjadi sulit tidur. Dan apakah itu termasuk gangguan tidur? Jawabannya adalah tidak, karena itu fisiologis. Kecuali memang
di luar healing atau di luar kegiatan yang besoknya ada sesuatu nih, misalnya ada presiden datang atau ada tamu penting, misalnya pekerjaan sehari-hari lah seperti biasa gitu ya. Nah, itu juga memicu Bapak Ibu seperti itu dengan kategori 3 kali per minggu selama sebulan, itu baru bisa kita katakan kemungkinan ke arah insomnia. Sebelum kita pastikan lagi dengan mengisi skor isi dan rekaman dari smartwatch. Sebenarnya kita bisa pakai sederhana sih jurnal tidur. Tapi kalau jurnal tidur itu ibaratnya Bapak Ibu tidur terus siapa yang ngeliatin Bapak Ibu tidurnya jam berapa? Kita nggak tahu. Nah, harus ada pendamping. Jadi kesimpulannya itu bukan insomnia nih Kak Ayu. Itu bagian fisiologis ya. Normal sih. Oke. Heeh. Jadi terjawab ya dok. Jadi itu Ya. bukan termasuk dengan insomnia. Jadi hanya psikologis ya. Jadi kita tetap harus usahakan bisa tidur ya dok. Walaupun besoknya mau healing gitu ya dok ya. Iya, mungkin pasang alarmnya banyak kan kali ya. Mungkin orang yang bisa bangun pagi dicolek di sebelahnya gitu, colek Kak Ayu atau siapa gitu. Iya, biar nggak kesiangan. Nah, Iya. kadang sulit tidur ini dok, tidak hanya terjadi pada kita ya dok, orang dewasa dok. Tapi bisa Mm-mm. ditemukan juga ya dok ya, pada anak-anak ya dok ya. Misalnya Mm-mm. ketika masa libur sekolah nih dok, jadi tidur malamnya nggak dikontrol, bisa bebas aja Ya. tuh mereka. Kadang orang tuanya, ah ya udahlah besok libur gitu ya dok ya. Nah, Heeh. ketika masuk periode sekolah lagi, itu kan berarti pola tidurnya sudah berubah ya dok ya. Nah, itu Mm-mm. bagaimana cara orang tua untuk mengatasi anaknya agar jam tidurnya kembali ke seperti biasanya dok? Oke, jadi sebenarnya anak sekolah itu kan liburnya minimal 1 minggu ya. Sebenarnya kalau 1 minggu dibiarkan, terserah anaknya tidurnya jam berapa jamnya. Sebenarnya itu sudah mengubah sedikit dari sleep hygiene dia atau kebiasaan tidur dia yang baik selama dia sekolah. Nanti kan akan merepotkan orang tuanya lagi pada saat dia sekolah, karena bangun tidurnya akan lebih sulit. Karena sudah terbiasa bangunnya siang. Jadi alangkah baiknya kalau selama liburan itu boleh saja bangun siang tapi jangan terlalu siang. Maksudnya gimana ya? Jangan langsung oh ya nanti bangunnya jam 10 aja deh. Jangan. Biasakan maksimal jam 8 atau enggak setengah 8 gitu. Lalu diberikan kegiatan pagi hari ngapain, bantuin orang tuanya ngapain. Jadi anaknya tidak berubah drastis kebiasaan tidur jamnya itu. Nah, kalau sudah terjadi demikian, maka orang tua harus effort lagi nih untuk mengubah ke sleep hygiene yang awal. Caranya gimana? Caranya adalah membiasakan anaknya itu untuk tidur di malam hari di jam 9 atau jam 10 ya, supaya besoknya nggak ngantuk, dengan cara membantu mematikan lampu. Jadi kalau matikan lampu, kondisi kamar tidurnya nyaman, anaknya itu bisa tidur dan jangan diberikan tidur siang terlalu lama. Misalnya tidur siang itu cukup setengah jam atau 1 jam, lalu dibiarkan saja aktivitas terus anaknya. Jadi anaknya pada saat kelelahan dia akan tertidur lebih awal on track seperti itu ya. Paling itu aja sih tipsnya dari saya nih Kak Ayu. Oke, terima kasih ya dokter. Dan juga pas jam tidur dijauhin dari gadget ya dok ya. Seperti yang tadi dokter Heeh. Lupita sampaikan, sebisa mungkin 2 jam sebelum jam tidur itu kita jauhkan dari gadget. Padahal kadang ada yang seperti saya juga dok, misalnya biar ngantuk nih dok ya, Mm-mm. malah scrolling-scrolling IG, scrolling TikTok, itu bahkan tidak di ini sarankan ya dok ya malah ya dok. Sebenarnya tidak disarankan, cuma ada beberapa metode, salah satunya scrolling HP, itu ternyata beberapa orang itu works nih, maksudnya efektif untuk membantu dia itu mulai tertidur seperti itu. Cuman secara penelitian sih tidak dianjurkan ya, seperti itu. Nah, kalau dok ada yang bilang juga misalnya minum coklat Mm-mm. hangat dok. Padahal tadi dokter sampaikan bahwa coklat itu juga mengandung kafein ya dok ya. Iya, jadi khawatirnya nih minum coklat di malam hari itu bukan bikin relax, dia apa ya kafeinnya itu justru bikin alertnessnya apa fokusnya itu naik. Terus yang kedua si coklat ini khawatirnya dia memicu GERD juga. Jadi salah banget kalau orang lapar di malam hari minumnya susu coklat itu salah karena bisa meningkatkan asam lambung seperti itu. Nah, kalau asam lambung naik di malam hari kan PR lagi ya, jadi susah tidur deh. Jadi karena nahan
GERD-nya itu gitu. Jadi dia harus minum obat obat lambung lagi dulu gitu ya. Jadi lama tidurnya gitu. Jadi sebaiknya sih minum susu hangat boleh, tapi better sih jangan yang coklat ya. Mungkin yang rasa vanila atau rasa lainnya boleh lah gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Lupita. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kita bahas satu persatu ya dok ya. Namun Boleh. Bapak Ibu So People yang ingin raise hand, silakan ya. Bapak Ibu untuk raise hand bisa bertanya langsung nanti dengan Dokter Lupita. Pertanyaan pertama dari Pak Bambang. Maaf dok, untuk penderita asam lambung, tadi disebutkan juga ya dok ya, Iya. di materinya dokter, insomnia penyebab GERD atau asam lambung atau malah sebaliknya dok, asam lambung yang dapat menyebabkan insomnia. Nah, kalau Pak Bambang sendiri nih dok, kalau tidur selalu ada kondisi tidak nyaman, misalnya ngos-ngosan, Hmm. harus bangun Mm-mm. dulu untuk menghilangkan ngos-ngosannya tersebut. Silakan, Dokter Lupita. Oke, terima kasih Pak Bambang untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya apakah GERD yang memicu dia tidak bisa tidur atau insomnia yang memicu si orang itu muncul GERD? Jadi kesimpulannya adalah dia hubungannya bidirect. Bidirect maksudnya adalah pada saat orang itu kambuh, asam lambungnya di malam hari, di mana kan kalau malam hari itu asam lambungnya lagi tinggi-tingginya ya diproduksi, ya. Nah itu bisa memicu perutnya rasanya tidak nyaman atau badannya rasanya nggak nyaman, kayak ada sesuatu yang naik ke tenggorokan. Nah itu yang membuat distract atau penghalang tambahan orang itu bisa tertidur ya seperti itu. Karena pada saat orang GERD itu muncul, GERD-nya muncul dia stres. Kalau stres kortisolnya naik. Kalau kortisolnya udah naik, maka dia akan menekan si kadar melatonin. Jadi dia sudah tidak bisa rileks lagi, makanya tidak bisa tidur. Sebaliknya nih, pada saat orang itu sudah tidak bisa tidur berhari-hari atau sudah masuk kategori insomnia, yang terjadi adalah metabolisme di tubuh dia jadi kacau dan membuat stres tambahan di dalam tubuhnya. Stres itulah yang berhubungan dengan saraf di pencernaan, terutama lambung. Makanya itu dia meningkatkan produksi asam lambung. Jadilah GERD. Jadi sebaiknya kalau misalnya dia udah GERD, Bapak udah GERD, GERD-nya dikontrol dulu supaya bisa tidur. Tapi kalau memang dari awal nggak ada GERD, tetapi ada gangguan tidurnya harus diatasin segera supaya tidak muncul GERD di malam hari terus-menerus. Kan kasihan juga ya seperti itu. Tapi kalau ngos-ngosan yang dimaksud Bapak itu, ngos-ngosan itu bisa ada gangguan dari saraf di sekitar pernafasan Bapak. Jadi apa ya? Kayak sarafnya tuh tegang, gak rileks. Jadi kayak ada efek yang tidak disadari seperti rasa cemas sedikit atau mungkin ada gangguan pernafasan lainnya. Nah, kalau sudah berlarut-larut ya kejadian kok kayaknya udah hampir semingguan begitu, udah diakalin, dibikin rileks, suasana tidurnya segala macam, tetap aja sering ngos-ngosan. Nah, sebaiknya diperiksa langsung Pak ke dokter internis, misalnya ada gangguan gak nih kira-kira di dalam pencernaan atau pernafasan Bapak gitu. Atau mungkin kalau dokter paru sih terlalu too much lah ya, ke dokter internis saja dulu gitu ya, untuk dilihat. Kalau misalnya nggak ada apa-apa berarti ngos-ngosan ini karena ya psikisnya Bapak seperti itu, yang kurang rileks seperti itu. Paling itu sih Pak jawabannya. Apakah ada tanggapan mungkin? Pak Bambang. Oh, sudah oke. Berarti eh, berarti bisa keduanya ya, Dok, bisa insomnia menyebabkan GERD atau malah sebaliknya juga bisa ya, Dok ya, malah GERD yang Iya, menyebabkan insomnia. iya betul. Jadi sebaiknya jika sudah ada riwayat GERD, maka dikontrol dulu GERD-nya ya, Dok ya, agar tidak menyebabkan insomnia di malam hari. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Muji Ernawati. Mm-mm. Logistik 2 Surabaya 2 Logistik. Untuk usia lebih dari 30 tahun itu minimal jam tidurnya berapa lama, Dok? Karena kebanyakan sudah tidak bisa tidur 8 jam disebabkan beberapa hal. Misalnya ada aktivitas yang harus dilakukan ataupun ada pekerjaan di rumah yang perlu dilakukan sehingga jam tidurnya tidak cukup 8 jam, Dok. Silakan, Dokter Ya, Lupita.
Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya orang yang usianya udah di atas 30 tahun, sebenarnya kan dia masih masuk kategori usia produktif ya, kecuali dia sudah 65 tahun ke atas ya. Sebenarnya seiring bertambahnya usia itu tidak harus jam tidurnya itu 8 jam. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan sebelumnya, sebenarnya minimal 5-6 jam tuh udah cukup, 5 jam aja itu sudah cukup. Karena yang kita kejar adalah bukan durasinya yang harus 8 jam, tetapi minimal dia itu fase nyenyaknya itu apa? Panjang. Jadi 5 jam nih, tapi fase tidur nyenyaknya itu ada sekitar 3 jam aja. Jadi ibu merasanya benar-benar tidur. Posisinya kalau memang tidak nyenyak, biasanya ibu akan merasa kok saya tidur tapi nggak kayak tidur ya, kayak tidur ayem-ayem. Nah itu berarti bukan tidur nyenyak lagi nih Bu. Jadi yang penting tidur fase nyenyaknya itu mayoritas ya 70% mendominasi dari durasi tidur ibu 5 jam saja itu sebenarnya sudah cukup untuk besoknya beraktivitas lagi seperti itu sih. Jadi nggak harus 8 jam ya Bu gitu. Ya, berarti yang terpentingnya adalah tidur berkualitas, tidur nyenyaknya itu ya, Dok ya. Betul, seperti Misalnya itu. tidur pun 8 jam, tapi tidurnya seperti tidur ayam ya, Dok ya, masih Heeh, bisa mendengar suara-suara. Nah, itu juga ya, kualitasnya kurang ya, Dok ya. ya betul, seperti itu. Dari Bu Gimana Bu? Munji, apakah ada tanggapan? Oke, kita lanjut Ya, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rumiris, Dok. Selamat pagi, Dokter Lupita. Ada sebagian orang yang jika kelelahan bisa langsung tertidur, Dok, dan bisa di mana aja. Namun ada sebaliknya, jika kelelahan malah sulit untuk tidur. Itu karena apa ya, Dok? Apakah ada hubungannya dengan hormon yang tadi dokter sebutkan atau seperti apa, Dok? ya. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya pada saat orang kelelahan secara normal atau fisiologisnya itu dia akan langsung tertidur karena di mana badan itu pada saat sudah lelah maka sebenarnya dia sudah tidak mencapai hormon stresnya seharusnya turun dan dia menjadi lebih rileks sehingga akan lebih cepat tertidur karena mau apa sih melatoninnya juga akan mulai naik seperti itu. Tapi ada kalanya orang itu kalau sudah kelelahan memang beberapa orang itu tidak bisa tidur. Kenapa? Pada saat dia kelelahan, ternyata kadar stres oksidatif di tubuhnya itu ternyata lebih tinggi daripada melatoninnya. Jadi dia menyaingi si melatonin sehingga yang terjadi adalah dia itu menjadi lebih apa alertness-nya lebih tinggi seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa tidur justru. Jadi bagaimana cara membuat dia bisa tidur? Caranya kita harus tekan hormon stresnya itu atau stres oksidatifnya. Misalnya dengan uh, pijat refleksi dulu atau pijat-pijat sendiri ya. Kemudian dengan rebahan, lalu misalnya mendengarkan musik itu boleh dibantu dengan itu. Dengan demikian membantu menekan dari hormon kortisol atau stres oksidatif yang berlebihan akibat kelelahan itu. Bagaimana Bu Rumiris? Apakah sudah terjawab kira-kira? Jadi Oke, baik dok, sudah. Terima kasih penjelasannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Akromi, dok. Apakah orang dengan gangguan mental seperti bipolar, anxiety, dan juga borderline personality disorder itu bisa Mm-mm. berdampak pada kualitas tidur, dok? Seperti terbangun di malam hari, dan adakah solusi lain selain meminum obat-obatan seperti obat penenang mengandung SSRI? Karena Mm-mm. setahu saya obat yang mengandung itu ada efek sampingnya, dok, seperti pendarahan Oke, atau mimisan. Silakan, ya. Dokter Lupita. Oke, terima kasih Pak Akromi untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya betul. Tadi yang saya katakan, salah satu penyebab orang itu insomnia adalah karena gangguan psikis. Gangguan psikisnya selain ansietas atau kecemasan, bisa juga karena orang itu punya riwayat gangguan
kejiwaan lainnya. Misalnya salah satu bipolar atau mungkin depresi itu juga bisa. Nah, kalau bipolar itu kan dia berkepribadian ganda. Kadang dia depresi, kadang dia mania atau hiper. Pada saat dia di kondisi mania di mana serotoninnya sangat naik, maka otomatis orang tersebut memerlukan obat yang mengontrol karena dia memang sudah gangguan di hormonnya terlalu berat sehingga tetap memerlukan bantuan dari obat SSRI. SSRI itu apa sih? Dia adalah serotonin selective reuptake inhibitor. Dia mencegah supaya serotoninnya tidak terlalu menumpuk nih di otak ya, yang memicu ke saraf. Jadi dia lebih tidak terlalu ansietas, tidak terlalu bipolar, maniak gitu ya. Jadi dia bisa tertidur. Apakah ada cara lain selain meminum obat itu? Kalau memang dia dari awal sudah didiagnosa seperti itu, untuk saat ini memang salah satu obatnya adalah SSRI. Tetapi untuk bisa lepas itu bisa. Asalkan dia bisa terkontrol dan dibantu biasanya sih pakai psikoterapi sih. Salah satunya hipnoterapi itu juga bisa. Seperti itu. Jadi sebenarnya combine sih antara psikiater dan psikologi gitu ya yang bisa hipnoterapi. Kalau efek sampingnya memang betul Pak bisa ke bleeding gitu ya, pendarahan. Tapi ya itu sebenarnya sih pendarahannya bisa dikatakan nggak terlalu mayor ya, maksudnya tidak terlalu dominan. Sebenarnya kalau dari studi itu persentasenya sekitar 3 sampai 5% sih Pak. Yaitu tergantung dari respon tiap pasien ya, gitu sih Pak. Jadi kalau sudah begitu sih nggak bisa lagi sih Pak kalau udah bipolar. Tapi kalau dia ansietas doang atau cemas itu bisa diatasi. Gitu sih. Dengan sleep hygiene, dengan obat-obat herbal masih bisa. Gitu ya. Apakah sudah menjawab? Ya, Iya dok, makasih ya dok. iya sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan dari Ibu Yuli Indarto, Dok. Ini terkait dengan uji internal, Dok. Apakah bisa diikuti oleh anggota keluarga dari karyawan yang memang ada indikasi sulit tidur, Dok? Baik. Nah, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk uji internal ini sebenarnya kan yang diharapkan oleh tim medical itu adalah menggunakan subjek itu adalah internal karyawan. Tetapi apabila memang yang ada gangguannya itu kayak lebih ke arah anggota keluarganya, itu bisa menjadi solusi tambahan nih buat kami ya. Nanti akan saya sampaikan dulu, dibicarakan secara internal di tim medical, apakah anggota keluarga itu boleh diikutkan seperti itu. Karena sebenarnya nanti kan hasilnya itu akan mendukung dari data produk kita sebenarnya untuk tidur itu sendiri sebenarnya. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dulu ya, Bu, dengan tim internal kami. Gitu sih. Baik, terima kasih Dokter Lupita. Nanti akan dihubungi lebih lanjut ya Bu Yuli oleh Dokter Lupita. Ya. Pertanyaan berikutnya Dok dari Ibu Diah Imahwanti. Nah, ini misalnya kadang kita tuh tidurnya larut ya Dok, begadang. Mm-mm. Misalnya ada aktivitas atau ada pekerjaan tertentu yang dilakukan sampai dengan dini hari. Mm-mm. Namun setelah eh, cenderung jadi nggak bisa tidur, Dok. Otaknya Mm-mm. masih berisik, ibaratnya gitu ya. Ya. Otaknya masih berisik, masih memikirkan banyak hal gitu ya. Sampai Ya, dengan pagi hari dan akhirnya siang harinya baru datang rasa ngantuknya dan itu betul. terjadi misalnya 1 minggu yang sangat mengganggu produktivitas. Nah, Mm. tipsnya bagaimana dok agar bisa menjaga kualitas tidur dengan baik sehingga besoknya bangunnya dengan segar dok? Oke. Jadi sebenarnya terima kasih Bu Dia untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk kasusnya Ibu ini tuh dia dialami oleh pekerja pada umumnya apabila memang dia mengejar deadline khususnya marketing ya. Nah, Nah, dia itu nggak bisa tidurnya itu bukan karena gangguan tidur, bukan. Karena sebenarnya kan dia begadang ya sampai jam 2, jam 3. Kan kita tahu hormon melatonin itu kan naiknya mulai jam 9 malam, klimaksnya tuh di jam 12. Tapi karena kita membiarkan itu, kita memaksakan untuk melek, untuk kerjaan-kerjaan kita, maka
fase melatoninnya naik itu sudah lewat seperti itu. Jadi setelah kita selesai kerja di jam 2 pagi atau jam 3 udah nggak bisa tidur lagi atau mungkin minimal di setengah satu lah seperti itu ya. Udah agak turun ya, mulai turun. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas tidur kita supaya tidak lebih rileks dan bisa tidur setelah kerja. Nah, itu bisa dibantu dengan melakukan hal-hal yang bisa membantu memulai tidur. Misalnya kita rebahan, relaksasi kaki dulu, diselonjorin, lalu dengerin musik-musik yang slow, lalu hindari gadget, matiin lampu, atau bahkan bisa dibantu dengan dipasang aromaterapi supaya bisa bantu rileks lagi nih, menstimulasi melatoninnya naik lagi gitu ya. Jadi baru bisa mendapatkan tidur yang nyenyaknya itu didapat gitu sih Bu untuk menjaga kualitas tidurnya. Paling itu sih dari saya. Nah, tapi apakah termasuk insomnia? Itu bukan. Itu bukan insomnia. Insomnia mah dari awal ya memang udah nggak bisa tidur, udah nggak ngantuk. Tapi begadang ya udah tambah nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Kecuali ibu ngantuk tapi dipaksa begadang. Itu bukan insomnia. Tapi kalau nggak ngantuk tapi kerjain itu insomnia. Gitu ya. Semoga menjawab Bu Dia. Apakah ada tambahan? Thank you, Dokter Lupita. Dok, Ya, berarti memang karena tadi ya kan hormon melatoninnya tadi yang terganggu sebenarnya. iya udah lewat Bu jamnya gitu. Oke. Satu Heeh, lagi mau tanya dok, kalau misalnya kita mengalami kayak micro sleep kayak gitu dok, jadi di heeh. saat-saat tertentu gitu micro sleep itu apakah jadi tanda-tanda juga untuk insomnia ini atau hal yang lain dok? Oke dok. Nah, kalau microsleep itu kemungkinan ada sedikit gangguan di metabolisme sih Bu, bukan karena produksi melatoninnya lebih cepat. Jadi ada kemungkinan karena tubuhnya sudah melewati fase yang melelahkan gitu ya setelah bekerja sepanjang hari, maka secara tidak langsung dia membuat tubuh kita lebih cepat shutdown. Jadi pengaturan di hipotalamusnya agak sedikit tergeser gitu. Itulah yang bikin kita microsleep. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan microsleep? Sebenarnya kita sebelum kita, terutama pada saat nyetir ya, saya juga sering microsleep. Saya membiasakan untuk tidak makan yang ada kandungan gulanya tinggi, karena itu akan memicu gangguan di hipotalamusnya sih agak bergeser. Jadi cepat ngantuk. Jadi microsleepnya cepat naik sih Bu. Jadi kalau bisa kalau kita lagi melakukan kegiatan yang urgent-urgent gitu, yang membutuhkan kewaspadaan, jangan makan yang tinggi gula sih. Jadi kalau bisa yang minum air putih aja sama makannya buah aja dulu. Kayak gitu sih Bu. Jangan yang terlalu tinggi gula kayak kue, karbo-karbo, jangan. Itu sih Bu. Saya udah coba di diri saya sendiri sih. Saya juga sering Thank you microsleep dok. kalau nyetir. Iya gitu. Sama. Iya. Baik, thank you dok untuk tipsnya. Iya. Thank Iya. you. Terima kasih Ibu Dia Imawanti. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ibu Pince, Dok. Nah, ini masih berkaitan nih, Dok, dengan pertanyaan tadi dengan Ibu Dia. Kalau Ibu Pince ini matanya sudah terpejam, Dok, tapi Mm-mm. mengantuk, udah terpejam dan ada rasa ngantuk, tapi nggak tidur-tidur, Dok, karena masih terus berpikir nih otaknya Nah, gitu ya, sehingga paginya nggak fresh. Nah, itu cara mengatasinya apakah sama seperti tadi pertanyaan Budia? Dan apakah ada dampak jika hal tersebut sering terjadi, Dok? oke. Nah, kalau yang Bu Pinya rasakan ini kasusnya beda sama Bu Dia. Dia ada kemungkinan dia termasuk dalam kategori insomnia sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu udah ngantuk, kan harusnya logikanya ngantuk kan orang tidur ya langsung. Tapi dia ngantuk-ngantuk itu udah terpejam tapi kayak nggak tidur. Berarti kan masalahnya ada kemungkinan di tahap memulai tidurnya sulit nih, seperti itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang Bu Pince rasakan pada saat kayaknya udah tidur, tapi nggak fresh. Berarti fase tidur ringannya itu mendominasi, ya, lebih tinggi daripada fase tidur nyenyak. Itulah yang membuat Bu Pince besoknya tidak fresh. Kayaknya capek badannya atau kayaknya nggak bisa bekerjanya fokus banget nggak bisa gitu ya. Cara mengatasinya gimana? Misalkan Bu Pince sudah melakukan mengubah nih
kebiasaan tidur Bu Pince, misalnya diatur, ya udah deh, saya biasakan tiap jam 9 tidur, udah berangkat tidur, lalu matikan lampu, lepas gadget 2 jam sebelum, tidak melakukan aktivitas ya. Kemudian tidak kondisinya tidak lapar, kemudian juga udah rileks, udah pasang aromaterapi, udah semuanya dilakuin, sampai membaca buku udah, sama mendengarkan musik. Misalnya sudah dilakukan selama seminggu tetapi nggak ngefek, berarti yang harus dilakukan next step-nya adalah mengonsumsi obat herbal yang tadi ya, entah itu chamomile atau yang lainnya seperti itu. Ya, kalau misalnya nih udah dibantu juga nih, tapi tetap nggak ngefek juga nih, udah seminggu kayaknya nggak ada perubahan-perubahan ya, ya sudah, berarti Bu Pince ya harus konsultasi ke dokter untuk dinilai apakah Bu Pinci ini ada faktor psikis yang lain kan nih, misalnya ada efek cemas atau mungkin ada gangguan pikiran yang lain gitu. Ada orang yang kayak gitu ya. Maksudnya itu bukan karena kita sakit mental ya, bukan. Karena memang saking loading kerjaannya tuh banyak, itu kayaknya stresnya selalu terlalu menumpuk di otak. Jadi bagaimana kita berkonsultasi dengan dokter psikiater atau minimal psikologi untuk diatur lagi nih mindsetnya. Jadi lebih rileks nanti ke depannya pada saat bekerja atau terpapar loading-loading stres yang lainnya gitu. Paling itu sih tips dari saya, Bu Pince. Semoga bermanfaat. Ada feedback kah dari Bu Pince? Oke, saya open mic ya, dokter. Terima kasih Ya, atas suggest-nya tadi. Tapi saya pengen tahu juga, dok. mm-mm, Kejadiannya kan mungkin nggak sering, tapi mm-mm, sekali-sekali ada gitu. Nah, apakah mm-mm. yang kejadian seperti itu akan menyebabkan dampak juga nih ke tubuh kita di kemudian hari? Ada, Bu. Ada dampaknya. Karena apa? Karena pada saat kita biarkan berlarut-larut untuk jangka panjang, misalnya 2 bulan, 3 bulan, biarkan sajalah begitu adanya. Nah, itu bisa dampak ke kualitas dari hidup kita di siang hari, sekaligus itu bisa memicu penyakit-penyakit komorbid lainnya yang seperti tadi saya katakan, misalnya ada apa sih namanya? eh, ada penggangguan saraf gitu ya, degeneratif, nanti muncul tuh degeneratif misalnya gangguan kognitifnya ya, kemudian dari gangguan daya ingat itu bisa pengaruh ke situ. Sampai yang lainnya tuh GERD atau mungkin ada penyakit tambahan yang lain yang misalnya kakinya suka bergetar-getar gitu, ada namanya Paralex syndrome, ada Bu. Itu karena dibiarkan begitu terus, jadi metabolisme tubuhnya makin kacau. Jadi akhirnya mempengaruhi saraf di otak. Gitu sih, Bu. Jangka panjangnya. Jadi kalau memang sudah berlarut-larut atau berbulan-bulan ya jangan, saran saya sih jangan dibiarkan ya, Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih, dokter Lupita. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih Ibu Pince atas pertanyaannya. Saya lanjut, ini pertanyaan dari Bu Muji lagi dok. Cara mengatasi rasa ngantuk yang baru muncul di pagi hari dok, karena bisa menyebabkan pusing. Nah, itu apakah bagaimana dok cara mengatasinya dok? Misalnya jam 10 pagi ini, aduh baru muncul pusingnya karena ngantuk, itu gimana ya dok? Iya, jadi kan ada ya orang jam 10 pagi kayaknya tiba-tiba muncul nih rasa ngantuk gitu ya. Entah itu mungkin kurang cukup fase tidur nyenyaknya atau memang mungkin karena ada faktor lain misalnya habis makan pagi kekenyangan itu juga bisa oksigen di otaknya agak turun jadi mulai ngantuk. Nah, cara mempertahankan supaya dia tidak ngantuk itu sebenarnya banyak cara. Nah, salah satunya ya sebenarnya bisa dengan mengonsumsi chamomile kan banyak ya kayak teh-teh chamomile tuh boleh. Karena kalau teh chamomile itu kafeinnya lebih rendah daripada teh hijau. Kalau teh hijau tuh lebih tinggi ya. Terus yang udah gitu nggak memicu asam lambung itu boleh coba chamomile atau mungkin coba lagi nih dengan cara cuci muka lebih fresh, cuci muka ya. Jadi dipacu nih cuci mukanya ya jangan air hangat. Air hangat ya sama aja makin ngantuk karena terlalu rileks ya. Ya air biasa aja gitu ya. Sama minum airnya yang agak
seger dikit lah gitu ya. Jadi membangkitkan supaya tidak ngantuk. Paling itu sih kalau bisa makan asem sih ya nggak apa-apa. Cuman kan khawatirnya kena lambungnya gitu sih. Mungkin semoga membantu tipsnya atau keluar dulu hirup udara segar boleh keluar ruangan kantor gitu ya gitu. Atau misalnya aktivitas fisik ya dok ya, mau stretching Mm. dulu gitu ya dok ya. Boleh stretching dulu bareng teman-temannya gitu. Iya, untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novita, Dok. Nah, Ibu Novita ini kalau tidur, Dok, harus di ruangan yang gelap dan juga benar-benar sunyi. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada suara sedikit, nah itu bisa kebangun, Dok. Atau kalau orang Mm-mm. bilang tuh dulu tidurnya tidur ayam. Ya-ah. Saya udah pernah coba tidur pakai earphone, tapi Mm-mm. agak ngeri untuk gendang telinganya, Dok. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Untuk Mm-mm. mulai tidur saja susah, ditambah lagi gangguan suara, jadi sangat mengganggu, Dok. Oke. Jadi, oke, untuk kasusnya Bu Novita ini terima kasih ya Bu pertanyaannya. Jadi sebenarnya tidur di suasana gelap tuh udah bagus sih Bu, karena kan membantu memicu produksi melatonin. Lalu yang kedua, kalau benar-benar sunyi sih itu relatif ya, karena ada orang yang berisik pun dia bisa tidur, yang penting kondisinya gelap gitu ya. Kemudian kalau itu fisiologis ya Bu, bukan yang oh Ibu gangguan nih tidur enggak, karena ada beberapa orang yang tidak bisa toleransi dengan suara berisik. Nah, kalau masalah earphone itu sebenarnya salah satu alternatif juga untuk membantu. Cuman kenapa takut kena kegenang telinga ya? Karena kan selama dia tidak ada nyalain musik atau apa, tapi dia tetap nyumbat ya nggak apa-apa. Sebenarnya ada alternatif lain bisa disumbat pakai earplug, tahu kan ya earplug itu kan nggak butuh suara musik atau mungkin kayak disumbat kapas juga nggak apa-apa sih Bu. Seperti itu kalau memang takut kegenang telinga. Tapi kalau dia nggak nyalain musik harusnya sih nggak ngefek kegenang telinga karena yang dikhawatirkan kegenang telinga itu kalau pakai earphone tapi nyalain musik. Nah, itu bisa apa sih namanya mematikan saraf di daun telinganya itu loh yang nangkep suaranya itu. Sama ngefek ke gendangnya, iya. Kalau dinyalakan terus-terusan musiknya selama tidur. Gitu sih, Bu. Nah, cara ngatasinnya tadi ya, Bu, alternatifnya bisa diganti disumbat kapas atau mungkin earplug atau mungkin earplug yang kayak orang-orang yang di penerbangan itu tahu ya, Bu ya, yang dada-dada itu kalau naik pesawat kan ada tuh. Kan dia pakai earplug, Bu. Earplug khusus ya, supaya nggak kena bising. Tahu nggak, Bu? Oke. Yang hijau itu ya, Dok? Iya. Hijau kecil. Iya, yang apa? Yang Oke, oke. ada orang naik Yang buat yang anak bayi naik pesawat juga bisa. iya, iya Bu, itu bisa pakai itu Oke, loh Bu. oke. Oke. Paling Ya, itu ya, sih Bu. siap-siap. Makasih, Dok. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Novita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Pak Budi Rahayu. Nah, ini eh, terkait dengan usia lagi ya, Dok ya. Mm-mm. Semakin bertambahnya usia, maka waktu tidurnya bisa berkurang, kadang hanya 4 sampai 5 jam sudah cukup dirasanya. Apakah ini termasuk dalam insomnia dan apakah bahaya, Dok, bagi orang yang sudah semakin berusia, Dok? Iya, jadi sebenarnya terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya eh, kita tidur 4-5 jam, tapi asalkan bukan tidur ayam dan tidur fase nyenyak yang mendominasi, dan tahu dari mana ya taunya pas bangun tuh rasanya nggak capek gitu ya atau mungkin lebih segar gitu ya sudah teratasi ngantuknya. Nah itu sih bukan insomnia sih Pak. Yang termasuk insomnia adalah kalau dia tidurnya cuman 4-5 jam tapi ternyata kayak tidur ayam, kayak berasa saya tidur nggak ya gitu ya. Terus udah gitu pas bangun malah jadi pusing, capek gitu ya. Tidak bisa seger gitu, tidak bisa teratas itu tetap aja nanti siangnya ngantuk berat. Nah, kalau seperti itu baru termasuk insomnia. Berbahaya atau enggak ya tergantung dari beratnya insomnia. Kalau memang dia insomnia gitu. Kalau dibiarkan berlarut-larut yang terjadi bisa berbagai komplikasi datang. Yang terberat adalah hipoksemia ya. Jadi tiba-tiba pada saat kita duduk atau diam atau mungkin waktu tidur kayaknya kita kekurangan oksigen di dalam darah, kayak nafasnya agak susah. Itu sih dampak paling bahayanya.
gitu. Apakah ada tambahan dari Pak Budi? Cukup, Bu. Oke, Pak. Terima Terima kasih kasih. Pak Budi. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dari Pak Albert. Jadi Pak Albert punya teman usianya sudah mendekati 40. Nah, Mm-mm. beliau ingin minta saran bagi temannya ini dok, yang tidur di jam 9 sampai 10 atau jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Tapi tetap jam 2 atau jam 3 pagi tuh udah terbangun dok. Malah Mm-mm. kalau tidur terlalu lama, badannya suka sakit atau lemas ya, dan kepalanya Mm-mm. pusing. Nah, apakah hal ini wajar dan ada sarankah dok untuk kondisi ini? Oke, terima kasih Pak Albert untuk pertanyaannya. Jadi, kasusnya temannya Pak Albert ini termasuk dalam insomnia. Kenapa? Karena dia dia suka terbangun ya di jam 2 atau jam 3 pagi. Berarti kan istilahnya wakefulness-nya tinggi ya, itu kebangun. Terus yang kedua, kalau kalau tidur tuh kelamaan jadi pusing, berarti tidurnya tidak berkualitas, durasinya panjang, tapi fase tidur nyenyaknya tidak ada, kurang nih daripada fase tidur ringannya. Jadi rasanya besok pagi itu malah jadi pusing, lalu capek, lemes gitu ya. Nah, itu termasuk insomnia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tergantung dari sudah berapa lama dia mengalaminya, Pak. Misalnya temannya Bapak mengalaminya 1 bulan, tapi dalam 1 bulan itu nggak setiap hari dia nggak bisa tidur. Misalnya dalam seminggu baru 3 kali terjadi setiap minggunya. Nah, itu kita kategorikan nanti kalau menurut isi itu kategorinya ringan. Kalau sudah ringan, sebenarnya kita coba dengan sleep hygiene itu biasanya udah ngefek. Tapi kalau misalnya dia kayak hampir setiap hari nih begitu, berarti kan istilahnya dia sudah derajatnya ke arah sedang atau berat ya, Pak. Nah, kalau seperti itu tidak bisa dibantu dengan kebiasaan tidur sleep hygiene saja, tapi dibantu dulu deh dengan konsumsi obat-obat herbal yang tadi gitu ya, yang sudah teruji klinis gitu. Nah, kalau misalnya nih udah dicoba obat herbalnya seminggu atau mungkin minimal 4 hari deh, tapi kayaknya nggak ada perubahan ya sama sekali nggak agak membantu gitu ya. Ya, sebaiknya sih saran saya dikonsultasikan ke dokter eh, psikiater karena psikiater itu bukan hanya mengatasi dari gangguan jiwa ya, bukan. Dia membantu mengubah mindset supaya irama sikardiannya bisa balik gitu, bikin dia rileks dulu gitu, Pak. Pokoknya dari segi-segi psikis atau mungkin pola tidurnya tuh dibantu diubah secara hipnoterapi atau apa gitu, Pak. Kalau memang nanti butuh obat tidur ya nanti belakangan sih, Pak, baru diresepin. Karena obat tidur si kimia itu kan lebih berbahaya ya, seperti alprazolam, dia efek reboundnya ada. Dia jadi lebih agitasi, kayak orang cemas banget gitu, gelisah gitu ya. Paling itu sih saran saya, Pak Albert. Semoga membantu temannya. Ada feedback, Pak? Oke, baik dok, terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih Pak Albert atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Magdalena. Apakah minum susu bisa membantu tidur jadi nyenyak dok? Namun bagaimana dengan kondisi orang dengan riwayat GERD? Apakah susu aman ya dok diminum sebelum tidur? Silakan dokter Oh, Lupita. iya, terima kasih Kak Magda untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk orang yang minum susu sebelum tidur tuh boleh saja jika dijarakkan 2 jam sebelum agar tidak memicu GERD. Dan yang kedua, yang penting rasanya jangan yang coklat yang seperti tadi saya katakan. Karena coklat itu sebenarnya juga ada efek kafeinnya sedikit yang bisa meningkatkan GERD. Itu lebih tinggi daripada rasa-rasa yang lain gitu ya. Kalau misalnya GERD-nya lagi nggak kekontrol, nah sebaiknya jangan lupa konsumsi obat lambungnya yang diresepkan atau dianjurkan dokter sebelum tidur karena pada saat menjelang jam 12 malam maka asam lambungnya akan lebih tinggi tingkatnya. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya Kak Magda. Aman 2 jam sebelum tidur ya dok ya? Ya, betul.
Oke, terima kasih Bu Magda atas pertanyaannya, Dok. Nah, seperti yang tadi dokter sampaikan ya, dalam mengatasi insomnia ya dok, apakah misalnya olahraga dok, ada olahragakah yang bisa efektif untuk mengatasi insomnia dok sebelum kita lanjut ke obat-obatan dok? Nah, kalau mengenai olahraga, sebenarnya kita bisa lakukan olahraga apa aja. Misalnya, biar lebih rileks kan biasanya lebih ke arah berenang ya. Kalau nggak berenang, jogging santai. Atau mungkin jangan yang berat-berat, jangan angkat beban atau gym itu dia stresnya lebih tinggi sih sebenarnya. Jadi yang olahraga santai aja, misalnya senam, lalu menari, lalu jogging ya, atau berenang itu boleh ya. Nah, itu boleh dilakukan untuk membantu merelaksasikan otot-otot yang kaku sih sebenarnya, Kak Ayu. Berarti dia indirect sih sebenarnya, bukan direct. Ya, sama dengan sleep Ada, hygiene. iya, ada ininya nggak dok? Ada batasannya nggak sih dok? Kita bisa melakukan olahraga supaya kalau yang pernah saya dengar ya dok ya, jam maksimal olahraga itu di jam tertentu agar malah tidak mengganggu tidur gitu dok, Oh iya, olahraganya. karena kalau olahraganya yang mirip-mirip tipe-tipe kayak gym gitu kan agak berat ya polanya ya. Nah itu sebenarnya kalau kita nge-gymnya di malam hari, misalnya jam 8 9 baru nge-gym, itu sih sebenarnya mengganggu pola tidur. Karena setelahnya dia walaupun capek dia akan lebih seger gitu. Beda ceritanya kalau kita misalnya kita yoga atau olahraga di jam 6, jam 7 kan masih jauh ya dari waktu tidurnya ya. Masih ada spare 2 jaman atau 3 jam. Nah, itu tidak mengganggu dari pola tidur gitu. Kan setelahnya rileks ya, pulang mandi, rebahan gitu. Baik, terima kasih Dokter Lupita atas pemaparan materinya tentang insomnia. Jadi kami lebih aware ya dok, apa aja gejala yang merujuk ke insomnia, apa aja gejala yang itu bukan insomnia, tapi itu adalah psikis Ya, gitu ya dok ya. betul. Jadi memang harus dibedakan ya dok ya, supaya penanganannya juga bisa sesuai dengan kondisi yang dialami. Ada message lagi dari Dokter Lupita kah? Ya, jadi paling sebagai message dari saya sebagai penutup, kita harus bisa mengetahui insomnia itu seperti apa. Gangguan tidur, sulit memulai tidur, sering terbangun, atau bahkan kalau udah ngantuk tapi nggak bisa tidur-tidur nih. Atau mungkin udah terbangun nggak bisa tidur lagi. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk kategori insomnia. Dan frekuensinya itu dikatakan insomnia jika 3 kali per minggu selama 1 bulan. Dan itu dipastikan bisa dilihat dari smartwatch untuk memonitor fase tidurnya atau dari mengisi kuesioner skor isi. Nah, apabila Bapak Ibu dirasa ada keluhan seperti itu, boleh nih join di project internal kolaborasi kami dengan marketing terkait uji internal tidur, di mana nanti akan dilakukan screening selama 14 hari, lalu melalui smartwatch-nya dan jika termasuk kategori insomnia, maka akan dilanjutkan 14 hari lagi, diberikan obat herbal seperti itu ya, dan tentunya untuk monitoringnya tidak terlepas dari tim medical yaitu saya sebagai PIC leadernya. Jadi bisa langsung telepon atau WA aja gitu sih ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya. Thank you Terima Kak kasih Ayu. Dokter Terima Lupita. Nah, kasih. Terima kasih, paralel Dokter dokter. Lupita memilih 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan gimmick menarik dari tim marketing. Silakan ya dokter ya, dipilih nanti disebutin pemenangnya siapa aja. Nah, saya ingin meminta Bapak Ibu Soho People untuk memberikan penilaian atas webinar hari ini dan juga improvement untuk pelaksanaan berikutnya. Bapak Ibu juga bisa melengkapi topik apa yang ingin Bapak Ibu request di webinar series. Nanti kami akan carikan pembicara yang expert untuk membawakannya. Silakan Bapak Ibu bisa scan QR code yang tertera di layar atau bisa juga klik link yang ada di kolom chat untuk melengkapi evaluasi tersebut. Saya juga ingin menginformasikan pelaksanaan SGH webinar series berikutnya itu ada di minggu depan ya Bapak Ibu, ada di hari Rabu tanggal 18 Juni jam 2 siang.
temanya tentang sindrom metabolik. Nanti kita akan mengenali apa itu sindrom metabolik dan bagaimana cara mengendalikannya. Nanti akan dibawakan oleh Dr. Lutfi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Primaya Evasari. Nantikan informasi dari kami untuk detailnya dan registrasi. Segera lakukan registrasi setelah kami blast melalui email ataupun WhatsApp group. Dr. Lupita sudah dapatkah? Sudah, Kak. Sudah ya, Eh, silakan empat dokter. orangnya. Yang pertama Pak Bambang, kedua Pak Muhammad Akromi, ketiga itu Bu Budia, dan yang keempat Bu Novita Widyastuti. Oke, terima kasih Dokter Lupita. Selamat kepada Pak Bambang, Pak Romi, Ibu Dia, dan juga Ibu Novita. Karena telah memenangkan gimmick menarik dipersembahkan oleh tim marketing. Nanti gimmicknya akan saya ekspedisikan atau saya kirimkan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dokter Lupita atas pemaparan materinya. Terima kasih Mbak Salsa dari tim marketing atas penjelasannya mengenai uji produk dan juga tentunya ini sangat bermanfaat ya Dokter Lupita untuk kami semua agar lebih aware terhadap pola tidur sehingga bisa beristirahat cukup berkualitas dan juga tentunya meningkatkan produktivitas kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah antusias hari ini join mengajukan pertanyaan. Saksikan SGH webinar series kami berikutnya. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.